Jadi kalau Anda bisa ngerti ada sebuah korbanmu, jadi artinya sama kayak Hotman Paris tuh saya ngomong. Ya, kalau Hotman Paris ada problem, kira-kira dia semangat nggak? Semangat. Nah, semangat seperti itu harusnya Anda bisa rasakan. Kalau Anda punya bisnis, kalau Anda punya korban utang, kenapa kok larinya buat pinjol? Kenapa pinjol yang bisa lihat? Ini kenapa pinjol yang menang? Padahal orang-orang ini malah jadi korban. Nah, jadi aneh nggak kok kita terlambat tahu? Sebagai manusia ya, ini harusnya kita bantu nggak? Nah, teman-teman, mindset ini harus ada pahami kok. Silahkan dong, ini kan berarti kan pasarnya gede banget. Kenapa pinjol yang bisa melihat? Orang lagi susah, kenapa pinjol yang melihat? Nah, kita yang justru mengerti bagaimana bisa bantu orang, kok nggak baca? Makanya menurut saya kita perlu filter orang-orang yang kita invite. Yang kita filter apa misalnya? Orang itu butuh pekerjaan. Ya, butuh orang butuh pekerjaan, makanya baru kita ngomong. Ada namanya sebuah disrupsi. Kemarin udah jelas ya kenapa saya tulis disrupsi. Kemarin Pak Singgi yang ngomong. Baru makin jelas. Krisis dan disrupsi itu datangnya berbarengan. Ada krisis, ada disrupsi. Nah, disrupsinya ini adalah ini contohnya. Ya, di mana di Korea Selatan sudah terjadi tahun 97 krisis dan akhirnya ini sebagai solusi. Lahir dari krisis. Di WMC harus paham baik-baik ya, Anda ini sebagai orang HM akan memberi contoh pada leader-leader lainnya, pada HP-HP-nya. Orang kalau nggak ada krisis jangan direkrut. Karena indikatornya jelas, dia nggak ngerti apa itu susah. Nah, ketika itulah kita lihat bahwa contoh ini sudah berhasil tahun 97 dan kemudian lanjut kemari. Ya, di mana disrupsi yang sudah terjadi itu sebenarnya sudah memudahkan kita, tapi kita kembali lagi nih kurang menghargai. Yang menghargai teknologi saat ini anak-anak loh. Main game, orang tuanya nggak suka main game, main mobile. Padahal tenang, mereka menikmati loh game online. Ya, tapi minimal ya waktu orang di interview dikasih tahu seperti inilah perbedaan inovasi dan ini disrupsi. Ya, nah, dulunya beli sekarang gratis. Ini saya kasih ilustrasi ya supaya orang melihat. Semakin diper mudah. Nah, terus lagi ya. Nah, ini yang sama ya. Jadi bagaikan seperti ini ya, public investasi ya, bayar manfaatnya. Ini bayangin ya. Ini sekali lagi butuh konsultasi. Tidak bisa ngomong langsung. Dan saya paling tidak suka nih bahan saya ini main dikirim. Ya, kemarin saya udah ngomong di grup. Nah, ini dia. Ayo silakan. Aduh, baru nggak pernah ketemu. Nih Pak Miladin, ada yang mau ketemu? Jangan ketemu. Namanya doang kelihatan ya. Gue yang lagi di fansnya tuh. Dia taunya bawa Lolista doang katanya. Ya, teman-teman, jadi kenapa Anda harus pakai gambar supaya waktu ngomongnya tuh ya nangkap orang-orang. Kalau Anda ngomong gratisnya doang, rusak ya. Orang Indonesia ini sekali lagi dibikin kata ditambah-tambahin, nanti barangnya 3 bulan aja bayar, habis itu nggak usah lagi bayar. Itu udah terjadi loh dengan kuping saya sendiri. Siapa yang bisa ngomong kayak gitu? Padahal dengan jelas dikasih tahu new business model butuh konsultasi serius. Nah, jadi baru kita ngomong lanjutin ya. Nih, ya bagaimana nih orang-orang punya memiliki dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ini jelas kan? Jelas ya? Term and condition applied ya. Nah, jadi bagaimana orang bisa belajar subscription ini makin lama makin murah, bayar dengan tunai, tidak ada denda, kelambatan. Berarti ini orangnya juga yang benar-benar yang punya pikiran jelek. Dikasih kemudahan, ya. Dan kemudian apa? Baca keras 1, 2, 3. Apakah? Ini tolong diulang-ulang. Ya, saya perlu menjelaskan bahwa ini jawabannya nggak ada. Makanya kalau sampai hari ini kowe berani memberikan uang belanja minum 7 tahun di muka, itu adalah sebuah kebaikan. Kalau orang nggak ngerti, tolong stop.
nggak usah lanjutin. Ya, dan demikian ketika orang sudah mengerti ini, lanjut lagi di sini nih. Ya, saya buktikan, saya taruh di mana-mana. Karena memudahkan saya beramal dan sedekah. Saya pasang 100 tempat, termasuk di kampus saya di sini. Ya, ini di sini juga ya. Di yayasan juga saya pasang. Nah, sampai di sini apakah paham bahwa saya dapatnya ini benar-benar bisa bermanfaat? Saya ketak-ketik ya. Anda mau nggak ambil juga? Ya, itu bukti pertama. Anda buktikan, benar nggak barangnya gratis? Saya ngomong kalimatnya seperti itu. Kalau Anda buktikan berhasil, maka Anda bisa menjadi konselor. Ya, jadi ujian pertama tadi itu, Anda buktikan nggak bahwa itu benar-benar barangnya dikirim. Tapi ingat ya, belum tentu disetujui. Jadi kenapa harus pakai buku? Supaya dia bisa lihat kata-kata saya ini tidak boleh disalahgunakan. Ya, peluang besar nih malah konselornya bisnis disrupsi ini. Ya, nah, di mana orang belajar apa? Dari sebuah perusahaan yang sudah 30 tahun dengan pelanggan 3,3 juta dan 74.000 baru di Indonesia. Nah, berarti peluang seperti ini yang kita mau cari, ya. Makanya ketika nanti Anda di interview, ketika saya interview, Anda mau nggak Anda menjadi orang yang bisa memberikan investasi 11.000%, ya, aset rumah pelanggan, uang cash dibayarkan di muka, ya. Nah, berapa angkanya? Ini kira-kira. Ya, koi balik 5 299.000, ya. Saya perjelas lagi di sini yang jelas. Aset rumah pelanggan dan uang cash dibayarkan di muka. Jadi sampai detik ini orangnya bisa lihat angkanya dulu nih. Bagaimana koi berani bayar 11.000%. Ya. Nah, kemudian ini memberikan contoh ya, kebetulan saya, ya, ini saya nggak habis nama, tapi Anda boleh tulis salah satu HP HM konselor mendapatkan income seperti ini. Saya izinkan Anda boleh pakai angka ini, ya, atau ditotalin selama 2,5 tahun, angkanya seperti ini. Ya, ingat, tim edukasi. Saya tidak mau lagi ada orang yang jelasin pakai mulut. Ya, ini kesalahan kejadian yang saya dipanggil manajemen ngejelasin pakai mulut, ketawa. Ya, dengan jelas kasih tahu bahwa angkanya memang gede, tapi edukasinya dong yang gede, yang juga berjalan dong. Ya, kalau orang tuh merasa dia tidak bisa mendapat keuntungan dari kowe, jangan lanjut. Ya. Nah, kemudian kalau Anda bisa lihat juga di sini ada Mbak Prita, ya, dengan income seperti ini. Menurut saya ini bukti, ya, sekali lagi bahwa memang kowe berani membayar konselor sangat-sangat mahal. Berarti Anda harus belajar nggak? Harus. Ya. Nah, kalau Anda nggak mau belajar, ya jangan coba-coba ngelamar. Kontrak kepemilikan, pabrik-pabrik udara tanpa investasi dan budaya Korea. Ini adalah cara diskusi yang kita mau edukasikan dan imbalan luar biasa bagi tim edukasi. Jadi kalau misalnya Anda mau, silakan Anda jawab. Sampai detik ini, poin penting adalah ini, teman-teman. Ya, baca yang keras. 1, 2, 3. Kira-kira apa jawaban orangnya? Mau. Mana KTP? Nah, Ini Pak, di bawah KTP. ya teman-teman, jadi itu cara saya closingin orang. Kalau dia nanti mau nanya lebih detail, KTP mana dulu?